Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat Minggu Trinitatis untuk seluruh Bapak Ibu Jemaat Pemuda-Pemudi. Ya, di minggu kelima setelah Trinitatis ini, kita sekaligus juga merayakan jubileum 125 tahun penginjilan Zending HKBP. Sebenarnya ada lagu ya, Zending HKBP. Minggu depan kita nyanyi. Oke, baik. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah renungan bagi kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dari 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Baik Bapak Ibu, mari ikuti dalam hati. Saya akan membacakan untuk kita. Kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah melalui Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dia yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Mungkin bisa kita baca ayat 5 ya. Mungkin ayat 3 dan 4. Bapak Ibu saya undang kita baca bersama-sama. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah melalui Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ini penting. Karena apa? Tidak mungkin kita bisa bangun tidur, tidak mungkin kita bisa untuk bangkit dari tempat tidur kita jika Tuhan tidak menjaga kita sepanjang malam. Ya. Banyak hal orang yang tertidur lalu tidak bangun lagi. Nah, oleh karena itu bukan pekerjaan kita. Itu yang dikatakan melalui teks firman. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita akan sedikit melihat satu lagu ya. Lagunya itu dari Kidung Jemaat nomor NKB nomor 204 ya. Nah, ini sangat berhubungan sekali dengan firman Tuhan, yaitu surat Kristus. Di ayat 2 ya. Ayat 2. Ya. Coba kita lihat teksnya. Bukan sekali ya, nyatakan Yesus dalammu. Tapi apa yang mau dinyatakan? Firman dengan hati yang teguh. Itulah makanya kita bisa menjadi surat Kristus yang terbuka. Hidupmu kitab yang terbuka yang bisa dibaca oleh sesamamu. Sekarang pertanyaan,
apakah hidup kita sekarang sudah bisa dibaca oleh orang lain sebagai bagian daripada pesan-pesan Kristus. Nah, ini yang sangat penting. Jadi kalau dikatakan surat, mungkin kita tahu bahwa ada surat pujian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin seumuran dengan saya, itu masih pernah mengalami surat menyurat dalam hal mengungkapkan cinta kepada orang yang dia cintai, ya, sebatasan kami. Tapi sekarang kita sudah masuk di dalam surat elektronik. Saya tanya anak yang sekolah atau bahkan yang kuliah, kalau mereka memohon kepada guru atau dosen mereka untuk tidak masuk kuliah atau tidak masuk sekolah karena sakit, apakah mereka harus bikin surat antar ke sekolah? Pada umumnya sudah melalui WA, ya, itu namanya surat elektronik. Jadi artinya pesannya harus sampai. Nah, ketika pesan itu sampai, apa respon si penerima pesan? Ya, kalau dia guru pasti bikin izin sakit, ya. Mungkin kalau dia adalah orang yang kita suka atau mungkin kita ingin lebih dekat dengan dia, kalau dia mau, kita bisa janjian. Atau lebih dalam dari situ, mungkin kita akan menjanjikan sebuah hubungan yang lebih baik atau lebih meningkat, saling mencintai. Nah, sekarang bagaimana pesan surat Kristus yang disampaikan dalam 2 Korintus 3 ini? Kamu adalah surat pujian. Nah, pernahkah Bapak Ibu memuji atau bahkan memberikan pujian kepada anak-anak karena setelah menerima nilai di sekolah, wah, kamu bagus, kamu hebat, kamu pintar, atau sebaliknya? Kita lebih sering melihat pertumbuhan anak-anak kita dari sudut kacamata yang negatif. Nah, di sini perlu ada karakter building. Kita harus membangun keyakinan kita bukan hanya secara materi pendidikan, tetapi juga secara rohani. Ini yang mau disampaikan oleh Paulus kepada kita saat ini. Ya, sungguh luar biasa. Nah, kamu surat kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Para tamu kita tadi sedang membaca surat dari Paulus. Ya, apa isinya? Stop judi online, termasuk juga yang offline. Jangan yang online doang ya, offline. Nah, semua kehidupan ini sudah seperti proses judi. Beberapa waktu yang lalu kami membahas bagaimana ya dengan saham, ya, permainan saham. Rata-rata orang yang jual beli saham atau bahkan mungkin dalam yang secara resmi bursa. Rata-rata orang yang bekerja di bursa semuanya penyakit jantung. Apalagi yang membeli, ya. Karena apa? Mereka harus melihat semua rate itu. Ya. Apakah sekarang rate-nya lagi bagus atau turun? Dan untuk menunggu supaya tercapai yang diinginkannya, disitulah jantungnya tidak normal. Udah periksa jantung belum? Nah, karena apa? Karena mengharapkan yang bukan dari proses yang biasa. Itu luar biasa. Nah, itu pesan dari surat Paulus tadi, karena saya bilang dengan surat Paulus bahwa ada surat yang mengingatkan kita, ada surat yang menuntun kita, bahkan ada surat yang meminta kita untuk mencoba mengenal isi hati Tuhan melalui surat Paulus kepada jemaat Korintus. Saya harapkan Bapak Ibu bisa mengerti, karena memang kita sudah mulai jarang surat-suratan, kecuali kalau kita kerja minta surat sakit dari dokter, ya, atau mungkin ada surat tugas, atau mungkin juga beberapa surat itu urusan dari pekerjaan kita. Nah, sekarang apa yang mau dikatakan lagi dari firman Tuhan ini? Kira-kira Bapak Ibu terkesan tidak dengan pesan yang disampaikan duet Situmorang Sister? Terkesan ya? Iya. Nathan dan Ananda. Apa yang dikatakan? Ocean, where feet my faith. Kalau kita kurang memahami, saya kasih tahu sedikit, diterangkan sama Siti tadi ya. Ternyata hidup ini bergelombang. Ya. Ketika kita mulai
terlarut dengan gelombang, termasuk apapun itu, baik harta, kekayaan, jabatan, pangkat dan sebagainya. Kita mulai seolah-olah tersedot di sana. Tidak ada orang yang sedang menginginkan prestasi tinggi, jabatan tinggi, kekayaan yang luar biasa tidak mengalami tekanan yang besar. Termasuk orang-orang yang memberitakan Injil. Ini yang mau disampaikan oleh Paulus. Nah, ketika seperti lagu itu orang sister ini, mereka mengatakan, bagaimana kami bisa keluar dari gelombang yang berat ini? Satu cara yang bisa adalah ketika saya menjadikan Yesus menjadi hidup. Yesus, engkaulah milikku dan aku milikmu. Saat gelombang datang menerpa hidupku, bahkan aku ditarik, disedot, melewati itu semua, hanya satu: imanmu harus makin kuat dan aku tetap berharap akan kehadiran. Ini penting. Lagu ini mengantarkan kita kepada 3 poin penting yang harus kita bawa, ya. Dan ini saya hubungkan dengan kesaksian saya secara pribadi. Karena saya pernah sekolah membawa saya untuk ke kolam renang. Untuk apa? Untuk olahraga. Jadi mau gaya bebas, gaya kupu-kupu, atau gaya apa. Itu tugas sekolah. Jadi kita berenang. Nah, biasanya para guru itu kalau sudah kita selesai dinilai, kita dibiarkan bebas, ya, bebas. Jadi tidak lagi dalam pengawasan para guru olahraga. Nah, ketika kita bebas, pasti kita bermain sesuka kita. Ada yang berenang sendiri, ada yang main bola, ada yang menyelam dan sebagainya. Ketika saya berusaha untuk sedang berenang, melatih diri, ada teman saya yang mencoba menarik saya ke tempat air yang ketinggiannya lebih dalam. Saya lebih suka di 1,5 meter, tapi dia mungkin sudah lebih ahli. Dia tarik saya ke arah 2-3 meter. Nah, di sini saya merasa tersedot, ditarik oleh satu kekuatan yang tidak bisa saya lawan. Lalu saya berpikir, bagaimana? Apakah saya akan mati di sini, di kolam ini? Saya berusaha untuk melawan dia lebih kuat menarik saya, karena dia mungkin sudah persiapkan dirinya untuk bermain, mencoba saya. Tapi karena saya tidak keluar dari air itu, sahabat saya, ini pentingnya sahabat untuk saling memperhatikan. Sahabat saya melihat saya, kenapa dia tidak keluar? Lalu tiba-tiba dia langsung terjun ke dalam, dia cari saya di bawah, dan dia temukan saya sedang berantem dengan orang yang sedang menarik saya. Dan akhirnya dia berjuang untuk melepaskan saya dan saya keluar, tapi saya sudah sedot balik air. Saya pikir saya mata sudah mulai gelap, tapi dia bantu supaya saya bisa bernapas dengan baik. Lalu saya menangis. Dalam bayangan saya, kalau saya tidak ditolong, pasti saya mati dalam kolam ini. Itu bayangan saya. Lalu saya berpikir, kenapa ada pertolongan itu? Ini pentingnya kalau kita selalu berdoa sebelum berangkat sekolah, ya. Untuk teman-teman, para mahasiswa, sebelum berangkat, sebelum bekerja, sebelum apapun, berdoa. Kalau papa mama suruh kita berdoa, ya. Karena kita tidak tahu perjalanan kita ketika keluar di sekolah atau dimanapun, kita tidak bisa menjadi, kita bisa selamat. Inilah message, inilah pesan Kristus itu yang harus kita pahami, kita harus ikuti. Jadi firman Tuhan mengatakan, kamu surat kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dibaca semua orang. Jadi tujuannya supaya kita mengerti pesan-pesan Tuhan, jangan putus hubungan dengan Tuhan. Itulah surat Kristus. Jadi yang pertama, kenali bahwa seluruh hal yang baik itu bersumber dari Tuhan. Makanya kalau beberapa waktu yang lalu kita bermazmur, Mazmur 92, Mazmur 107, Allah baik, bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan baik. Jadi nas ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa pesan-pesan penting itu harus kita awali dengan hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang pertama, ya. Bahwa kita percaya bahwa apapun yang sedang kita perjuangkan, ada rencana Tuhan yang akan tolong kita, baik di rumah, di sekolah, kuliah, maupun ketika kita bekerja, atau bahkan ketika kita sedang liburan sekarang. Yang kedua, Allah ingin menunjukkan supaya kita mengalami perubahan dalam hidup ini. Di sini dikatakan tadi, sebab kami telah membeli kamu sebagai surat Kristus yang ditulis oleh klien kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup.
bukan dalam roh batu, melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, bagaimana kita bisa memahami bahwa Tuhan ingin menuliskan sesuatu dalam diri kita supaya kita bisa menjadi sebuah kesaksian di tengah-tengah dunia ini tentang iman kita? Pernah tahu ada orang yang ditangkap oleh polisi, lalu dia langsung dikatakan polisi, kamu pasti Kristen. Dari mana katanya? Karena dia punya tato salib, ya, tato salib. Badannya ditato salib, tapi ditangkap polisi karena melakukan kejahatan, mencuri atau apa lain. Lalu yang kemudian, apakah dengan aksesoris Kristen kita sudah Kristen? Tidak. Artinya di situ bukan aktivitas atau bukan pakaian, bukan penampilan yang menunjukkan bahwa kita mengikuti pesan-pesan Kristus. Kalau di sini dikatakan bukan pada roh batu, bukan pada penampilan, tetapi pada hatimu. Demikianlah besarnya keyakinan kita kepada Allah di dalam Kristus. Nah, itu menunjukkan bagaimana Kristus nyata bukan dari penampilan kita atau bukan dari aksesoris kita, tapi dari tindakan nyata kita mengikuti Tuhan. Nah, kalau anak-anak di sini pakai pakaian putih, minggu depan ada naik CD, ya, tahbis gitu. Terus kalau dia pakai putih itu kena coret, ya, kena coret. Kira-kira kita masih suka nggak pakai pakaian itu? Kenapa? Karena terkesan ada cacatnya, gitu ya. Terkesan ada cacatnya. Nah, saya mau saksikan dulu ada satu kisah anak remaja diculik. Ya. Anak remaja diculik. Tadi pagi saya di sini ibadah waktu di awal sebelum memulai ibadah berangkat ke Letare, ada anak kecil, ya, itu si kembar atau si kembar itu Josefa Syahan, namanya Boris Komi. Saya tertarik dengan dia itu karena apa? Dia bisa merias wajahnya tanpa kaca. Itu umur berapa ya? 4 tahun? 3 tahun? 3 tahun, masih 3 tahun Bapak Ibu. Ini anak sekolah minggu kita. Begitu cantiknya dia datang tadi pagi. Saya heran ini kan anak kecil ini bisa merias dirinya. Dia pakai apa namanya yang sini itu? Lipstick. Dia pakai lipstick tanpa kaca. Kayaknya dia punya sebuah feeling di depan matanya sendiri dan dia tahu apakah sudah pas atau belum. Cantik sekali dia. Semoga dia terus diberkati Tuhan, ya. Nah, ini saya ceritakan tentang seorang anak remaja yang diculik. Nah, ketika dia diculik, ternyata si penjahat ini ingin membawa dia ke tempat lain untuk dijual. Nah, oleh karena itu belum pas menurut si penjahat kalau dia diculik dengan seragam sekolah, harus diganti dengan orang yang menarik, pakaian yang menarik. Dan dia juga harus diganti sepatunya dengan sepatu yang lebih menarik. Nah, ketika itu dia dibawa ke sebuah toko tempat untuk ganti baju, ya, lalu ganti sepatu. Lalu kemudian ketika pas dia akan ganti sepatu, si pelayan itu menawarkan sepatu-sepatu kepadanya. Ternyata ketika dia tadi disuruh oleh si penjahat ganti baju, dia sudah membuat tanda. Surat itu tidak harus selalu kertas. Itulah surat yang telah menyatu dengan dirinya. Jadi dia tulis di dalam di alas kakinya Her, yang sebelah kanan, sebelah kirinya Gang. Nah, ketika si pelayan sepatu ini menyodorkan untuk ganti sepatu, lalu dia catatan itu di kakinya. Lalu dia berpikir, maksudnya apa? Lalu pura-pura dia, si anak remaja ini minta sepatu yang lain dengan catatan supaya si pelayan toko ini mengerti saya sedang diculik, mohon bantuan. Nah, kemudian beberapa sepatu ditawarkan, baru dia ngerti ternyata yang mendampingi si remaja ini bukan keluarganya, tetapi penjahat. Nah, bagaimana cara dia untuk menyelesaikan persoalan ini? Itu hanya terjadi ketika minta hikmat dari Tuhan untuk menolong. Lalu ketika dia menawarkan sepatu, sudah oke untuk dibayarkan. Nah,
Sekarang si anak remaja akan dibawa oleh si penjahat. Lalu si pelayan toko berpikir, dia ambil 1 jam yang mahal, lalu tanpa sadar dimasukkan ke kantongnya si pencuri. Nah, ketika selesai dibayar, dia mau keluar toko, sudah dipanggil security. Tolong segera tangkap, itu sedang membawa jam yang mahal tanpa bayar. Nah, akhirnya dia harus ditangkap di luar. Tetapi tujuannya bukan itu, karena dia pencuri. Bapak Ibu, saya mau katakan, pesan yang dituliskan, jika itu diterjemahkan dengan benar, maka itu akan menghasilkan sebuah kekuatan pertolongan dari Tuhan. Itu yang pertama. Ditulis bukan dengan catatan tanpa makna, ditulis bukan dengan harapan itu hanya catatan biasa, tetapi ditulis dengan cinta dan kasih kepada Tuhan. Maka itu terjadilah pertolongan dan keselamatan. Yang kedua, ketika si pelayan tadi yang membantu menjajakan sepatu itu tadi, dia mau untuk melakukan sebuah keputusan menolong, maka di saat itu dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Ketika kita mau dipakai Tuhan untuk memberitakan cinta kasih Kristus kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang akan binasa, maka di saat itu Roh Kudus akan bekerja untuk memampukan kita berani bersaksi siapa Yesus yang sebenarnya. Kadang-kadang kalau ditanya kepada kita, Bapak Ibu saudara terkasih, ayo menginjili, kita langsung bingung. Nanti saya bilang apa? Saya tidak hafal firman Tuhan, tidak bisa berkorban. Padahal surat Kristus yang hidup itu adalah kesaksian kita, iman kita yang kita beritakan kepada orang lain. Bukan hafalan, ya, bukan pengetahuan, tetapi kesaksian kita. Apa yang kita kerjakan? Makanya hidup kita ini adalah kesaksian hidup yang bisa dibaca oleh semua orang, sehingga orang lain yang harusnya dia terjerumus atau bahkan seperti tadi judi online, mungkin juga hal yang lain, akhirnya mereka boleh sadar bahwa mereka sedang dipanggil atau sedang diundang oleh Tuhan untuk datang bergabung dengannya. Yang ketiga, menjadi pelayan bagi Kristus itu adalah ketika kita memberikan surat cinta kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Jadi ini bukan persoalan surat-surat, tapi bagaimana kita boleh menghidupi, memperkenalkan Kristus sehingga orang lain bisa melihat keselamatan, hidup kekal. Bahkan mungkin juga kita tidak terjerumus kepada kelakuan-kelakuan amoral, narkoba, judi online, bahkan juga perilaku-perilaku yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kita belajar untuk melangkah sebagaimana lagu Ocean Will Be My Faith. Sekalipun banyak godaan di tengah-tengah kehidupan kita satu persatu, tapi ingat, jika kita mau untuk berbuat sesuatu, untuk sesuatu yang mungkin kita tidak bisa lakukan untuk menyelamatkan diri sendiri, tetapi Tuhan sanggup untuk menolong kita. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya informasikan tentang lagu adalah tentang surat Kristus. Bahkan ada lagu lagi di sini tentang Tuhan, kekuatan dan masmurku. Tapi dilihatnya, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah, hatiku percaya. Jadi persoalan kita bisa terus bersama Tuhan untuk menjadi surat-surat Kristus adalah ketika kita tetap pertama bersyukur, yang kedua menyadari bahwa cinta Tuhan lebih besar dari kemampuan kita mencintai. Memaafkan yang diberikan Tuhan lebih besar dari kemampuan kita untuk memaafkan. Oleh karena itu, undang Tuhan untuk boleh membuat hidup kita boleh memaafkan, boleh mengasihi, bahkan boleh menyaksikan Kristus bukan dengan kemampuan kita. Makanya Paulus berkata, ini semua bukan kemampuan kami, tetapi bagaimana Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami. Kesanggupan kami, pelayanan kami bukan tergantung pada diri kami. Hari ini suratnya tadi teks dulu, layar ke atas, suruh ini lagi.
Hari ini kami Pendeta Yohanes Lukas telah resmi memimpin gereja persiapan besok petang. Tetapi hari ini juga saya harus berkhotbah di HKBP Pokarawaci. Artinya secara tidak biasa ada seorang pendeta diberi Tuhan memegang dua gereja sekaligus. Karena di sana juga ada ibadah, ada pelayanan, ada pengumuman bapak dua, haleluya dan imanen, ibu-ibu dua, ibu para rekamis dan juga ibu muda eksawi. Ada sekolah minggu, ada remaja, ada anak kosong, ada lansia, lanjut usia, lengkap sudah. Di sini juga sama, lengkap sudah. Nah, bagaimana kita bisa dimampukan Tuhan melayani dua gereja sekaligus? Di sana seremoni hari Rabu, di sini seremoni hari Selasa. Di sana pertanyaannya hari Selasa, gitu dulu ya. Di sini seremoni hari Selasa. Nah, ini sesuatu yang tidak mungkin bisa saya lakukan jika mengandalkan diri sendiri. Seharusnya saya pulang tadi istirahat dulu ya. Tapi kemudian saya langsung berdiri di sini dengan segala keterbatasan. Tapi yang jelas, ini bukan kemampuan saya. Ini hanya saya mau dipakai oleh Tuhan. Dan ini menjadi undangan kepada Bapak Ibu. Mari, buka hatimu untuk dipakai Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, tapi Tuhan akan bekerja di tengah-tengah segala keadaan. Itu yang harus kita syukuri, sehingga kita menyadari sekalipun banyak gelombang badai menenggelamkan kita seperti lagu duet Situmorang tadi, sister, itu kita tidak tenggelam, tetapi kita bisa bangkit. Ibaratkan ada orang yang hanyut satu tempat, dia tidak bisa minta bantuan apa-apa, tapi ketika dia berpikir harus ada cara, lalu kemudian dia cari satu tempat untuk menuliskan pesan, lalu kemudian pesan itu dimasukkan ke tempat itu, ke botol kecil itu, lalu dibiarkan dibawa oleh air laut. Ternyata ketika kita atau ketika pesan itu didoakan, maka Tuhan akan mengarahkan pesan itu kepada orang yang bisa menolong. Pertanyaan saya sampaikan, ada seorang anak yang papanya kerja keluar kota dan mamanya sakit. Dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Satu hal yang dia tahu, saya harus tulis pesan. Lalu dia tulis surat kepada Tuhan. Mamaku sedang sakit parah, butuh bantuan obat dan biaya pengobatan. Tuhan menjawab, karena aku percaya Tuhan mendengar doa orang yang membutuhkan pertolongan. Lalu dia buat kertas ini dalam bentuk roket-roketan, lalu dia naik ke atas yang lebih tinggi, lalu dia terbangkan. Ternyata surat itu masuk ke kantor polisi dan langsung berada di meja komandan. Begitu komandan setelah selesai apel berdoa, melihat ada pesawat-pesawat, dia heran, siapa yang berani di pesawat ke meja saya? Lalu dia buka, ternyata isinya, Tuhan, kami membutuhkan pertolongan. Lalu Tuhan memakai komandan untuk mengajak bawahannya membantu keluarga itu sampai ditemukan di mana keluarga itu. Dan akhirnya setelah polisi datang, si anak kecil heran, yang dia minta Tuhan, kok polisi? Dia lapor sama mamanya, Ma, ada polisi datang. Kau buat apa? Kau mencuri? Kau ini kan? Tidak. Kau ngapain? Saya hanya bikin surat kepada Tuhan. Lalu yang datang polisi. Ternyata polisi itu disuruh Tuhan untuk membantu keluarga tersebut. Apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk percaya, akulah surat Kristus. Hidupkulah yang menjadi surat Kristus. Mari, Bapak Ibu, saya undang kita untuk menyaksikan bahwa diri kita sekaranglah yang sedang diutus Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi surat-surat Kristus yang bisa dibaca. Amin. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang sangat lemah, bahkan selalu digoda oleh dosa-dosa. Tetapi ketika kami percaya darah Yesus Kristus sanggup untuk menyucikan dosa kami, dan kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan dan berjalan melalui firman-Mu yang sudah kami dengar dan imani, maka kami menjadi surat-surat Kristus yang bisa dibaca oleh siapapun.
Oleh karena itu mampukan kami Bapa, ketika kami telah digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyaksikan Yesus Juru Selamat hidup kami, supaya kami tidak gentar dan takut terhadap dunia ini, kepada orang-orang yang mungkin menghalangi berita tentang keselamatan di dalam Yesus yang kami beritakan. Ajari kami Tuhan untuk boleh membuang ketakutan kami, membuang hati kami yang keras, bahkan ketidakpercayaan seperti murid-murid ketika Yesus telah bangkit dari kubur. Maria Magdalena memberitakan kepada murid-murid, namun mereka tidak percaya karena kedegilan hati mereka. Itulah yang ditegur oleh Yesus. Biarlah kami juga jangan mengikuti langkah-langkah yang tidak berkenan itu. Jangan sampai ditegur oleh Tuhan Yesus. Bahkan setiap orang yang tidak mau percaya, tidak dibaptis, akan dihukum. Ajari kami Bapa untuk mau percaya, dibaptis, belajar siri, bahkan taat untuk melakukan firman, memberitakan Injil. HKBP yang telah melaksanakan penginjilan 125 tahun, mampukan HKBP untuk terus menjadi pemberita-pemberita Injil. KBP akan mengutus melalui Opieporus Pendeta Dr. Robinson putar-putar 12 misionaris ke Afrika. Biarlah mereka yang dipersiapkan, didoakan dan didukung oleh HKBP dan hamba-hamba Tuhan, mereka boleh berani untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah Afrika. Kami masih terus berdoa juga Tuhan untuk daerah penginjilan di Mentawai, Larupa, bahkan di daerah-daerah kami sendiri seperti yang berada di lingkungan Kabupaten Purworejo. Biarlah Engkau yang memimpin Pak, sehingga kami menjadi saksi Kristus di tengah-tengah pekerjaan kami, menjadi orang-orang yang bisa dikenal imannya, yang percaya dan mengandalkan Yesus di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan-kesulitan kami. Berkati kami di setiap usaha pekerjaan, bahkan anak-anak kami juga yang sedang kuliah dan sekolah yang akan memasuki sekolahnya setelah selesai liburan. Biarlah anak-anak kami tidak merasa ditinggalkan di tengah-tengah pendidikan mereka. Kami berdoa juga untuk para orang tua untuk terus mau menjadi teladan, menjadi guru iman mereka di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah kehidupan, bahkan usaha, bisnis, pekerjaan, dan seluruh yang sedang kami kerjakan. Kami mohon Tuhan berkatilah, sehingga janji firman-Mu ketika kami diberkati menjadi berkat, sehingga orang lain akan melihat bahwa Yesus Kristus adalah kekuatan, pertolongan, keselamatan, kesembuhan, bahkan kemenangan bagi kami. Sebab Engkaulah surat Kristus yang hidup di dalam diri kami. Terpujilah Engkau Bapa untuk pelayanan hamba-hamba-Mu, Amang Sintua Bekal, Amang Sintua Deusitio, bahkan juga untuk song leader kami yang juga sekaligus menyumbangkan pujian yang indah untuk Nata dan juga Ananda. Berkati Tuhan mereka, untuk mereka boleh mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Bahkan juga para pelayan-pelayan Tuhan yang mempersiapkan musik dan solider, penghapusan ketakutan. Demikian juga untuk multimedia, untuk Geron dan Calvin Storus. Berkati semua jemaat yang boleh hadir saat ini. Lihatlah pergumulan mereka, lihatlah kebutuhan mereka, dan jawablah mereka sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu di dalam iman seluruh jemaat. Terimalah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,